Usulan Menko PMK agar pelaksanaan haji hanya satu kali dilandasi karena lamanya antrean haji yang mencapai 40 tahun. Usulan ini akan dipertimbangkan dan dibahas dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bagaimana mekanisme pelaksanaan haji nantinya? Kita berbincang langsung dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Pak Menko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rizka. Pak Menko, jadi kalau usulan haji hanya sekali, ini teknisnya seperti apa? Lebih melangkah lebih depannya, apa yang sudah disiapkan sekarang? Apakah tadi di Prolegnas akan segera dibahas atau bisa aturan turunan saja? Sebetulnya Kementerian Agama itu sudah menerbitkan peraturan ya, kalau nggak salah tahun 2015 nomor 29 itu membatasi maksimum 10 tahun baru boleh berangkat haji. Tetapi itu kelihatannya tidak akan menyelesaikan masalah dilihat dari begitu besarnya peminat mereka yang akan menunaikan haji. Tadi sudah di TV tadi sudah ditampilkan misalnya Banten itu 48 tahun baru bisa berangkat. Itu kalau dia dasarnya umur 40 tahun berarti kan 88 tahun baru berangkat, itu kan kecil kemungkinan bisa berangkat ya. Jadi masalah antrian itu saya kira perlu betul-betul dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat bahwa haji itu hanya wajib hanya sekali. Bahkan Nabi Muhammad juga hajinya juga sekali saja gitu. Ya. Karena itu kalau ada yang 2 kali dan kemudian itu merampas haknya orang lain yang sebetulnya yang harus wajib haji, itu menurut saya bukan sunnah statusnya kalau haji yang keduanya gitu. Ya, karena itu harus hati-hati di dalam melaksanakan ibadah termasuk haji ini. Jangan-jangan ketika kita merasa bahwa itu dapat pahala sunnah, tapi sebetulnya karena telah merampas haknya orang yang wajib haji menjadi tidak sunnah lagi itu. Karena itu harus. Tapi saya kira Majelis Ulama PMUI harus juga membahas untuk menetapkan fatwa dari usulan saya untuk dijadikan supaya naik haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Ya. Pak Menko, sampai ke kajian sekali seumur hidup, apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya? Misalnya aturan saat ini kan haji kedua itu minimal 10 tahun setelah haji pertama. Tidakkah dipertimbangkan misalnya ditambah lagi masa waktu tunggu setelah haji pertamanya 20 tahun dan sebagainya, atau saklek memang 1 tahun atau sekali saja seumur hidup itu jadi solusi terbaik, Pak Menko? Ya biar ada kepastian gitu, dan itu juga sudah sesuai dengan syariat, menurut saya ya ditetapkan saja seumur hidup sekali, kecuali kalau nanti ada alasan-alasan khusus mungkin bisa saja dipertimbangkan, tetapi ditetapkan dulu dalil umumnya. Dalil umumnya nanti baru dalil khosnya ada perkecualian itu nanti saya kira bisa dibahas di dalam undang-undang gitu. Sehingga walaupun sudah ditetapkan 10 tahun, tapi ternyata berdasarkan data yang saya peroleh tahun 2019 itu yang haji sudah lebih dari 1 kali 4.000 lebih. 4.000 lebih itu Pak, tahun kemarin ya? Itu kan berarti ada 4.000 orang yang haknya terampas itu. Ya. Mestinya bisa berangkat, jadi tidak berangkat gara-gara orang yang sebetulnya sudah berkali-kali naik haji tetap naik haji terus. Dan ini menurut saya juga perlu ada semacam solidaritas, kegotong royongan, ukhuwah Islamiyah, bahwa haji ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun gitu ya, sehingga mereka yang melaksanakan kemudian membuat haji yang wajib haji tadi itu hilang kesempatannya, itu menurut saya perlu dikaji lebih jauh dari sisi hukum Islam, hukum agama, maupun tadi itu demi kemaslahatan umat gitu. Dari sisi hukum agama termasuk juga regulasi hukum positifnya, Pak Muhadjir, mana yang paling bisa dilakukan atau diterapkan dalam waktu dekat? Begitu. Apakah membahas ini dalam kajian kerangka rancangan undang-undang atau tidak? Misalnya bisa peraturan menteri dan sebagainya. Tadi saya kira usul dari Pak Wakil Ketua DPR, saya kira bagus sekali kalau itu bisa dipercepat masuk di Prolegnas dan segera dibahas, bisa disahkan dengan payung undang-undang, itu akan jauh lebih kuat. Tetapi sebetulnya kalau memang itu masih perlu waktu, itu sebetulnya cukup dengan regulasi yang lebih rendah, bisa dalam bentuk PP atau Perpres atau bahkan peraturan Menteri Agama seperti yang sudah dilakukan, yaitu peraturan Menteri Agama tahun nomor 29 tahun 2015 yang saya sebut tadi. Sebenarnya target dari pemerintah yang ada di bayangan Pak Menko juga nanti dibahas oleh DPR, apakah ini aturannya bisa diterapkan di musim haji berikutnya langsung tahun depan begitu Pak Muhadjir?
Kalau tadi itu desain teknokratik yang sudah saya sebut tadi itu Ya. sangat mungkin mulai tahun depan sudah bisa diberlakukan, tapi tidak berlaku surut. Misalnya untuk mereka yang sudah terlanjur daftar, Oh, mungkin bisa dipertimbangkan, tidak otomatis dibatalkan. Misalnya ya, ya, tidak berlaku surut misalnya. ya. Tetapi saya kira semakin cepat diterapkan semakin baik. Kalau memang sudah ada kesepakatan, kemudian MUI membahas menetapkan fatwa bahwa itu memang pilihan yang terbaik, akan bermaslahah untuk kita semua, untuk umat, saya kira bagus segera diterapkan. Oke, jadi tidak berlaku surut karena yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau misalnya sudah dapat kuota haji tahun depan lalu sebenarnya sudah lebih dari sekali berhajinya. Jadi itu juga tetap dipertimbangkan ya, Pak Menko ya. Ditambah Ya, juga apakah solusi tapi lainnya? seandainya itu bisa juga dianggap bisa dialihkan kepada mereka yang sekeluarganya yang belum menunaikan haji, saya kira lebih bagus ya. Itu saya kira soal teknis ya, nanti bisa Ya. dibahas oleh Kementerian Teknis. Kalau sudah nanti dalam bentuk undang-undang juga bisa diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Kalau dari pemerintah sendiri menyambut musim haji berikutnya, tentu persiapannya kan akan sangat singkat ya Pak Muhadjir. Dari tahun ini, dari sekarang sudah harus dipersiapkan soal antrean haji ini. Apa yang ada di bayangan pemerintah dengan diberlakukannya aturan ini memperbaiki antrean haji mulai musim haji depan dan juga ke belakang ya, ke depannya nanti agar memang kuota ini bisa dipakai kepada orang yang betul-betul berhak, Pak Menko. Iya, makanya itu soal teknis saya kira bahwa nanti mungkin ada timbul riak-riak kecil, Ya. terutama mereka yang tidak terpuaskan dengan kebijakan baru ini, itu biasalah. Kan setiap peraturan, setiap kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Tapi yang penting kalau itu demi kepentingan umat, demi kepentingan umum, demi kepentingan kita bersama, mestinya yang sifatnya individual, yang sifatnya khusus-khusus itu bisa harus mengalah, harus bersedia untuk melepas haknya, melepas tuntutannya. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Kalaupun rindu Baitullah yang disampaikan Pak Menko bisa diganti dengan umroh misalnya begitu yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Betul. Bisa misalnya yang sudah haji sebelumnya dikonversi menjadi untuk umroh. Dan umroh itu kan bisa setiap saat dan bahkan umroh Nabi juga 3 kali melaksanakan umroh. Jadi kalau melaksanakan haji umroh 3 kali berarti juga mengikuti Nabi kan gitu, dan dilakukan bisa setiap saat, bisa mengambil momentum yang sangat istimewa misalnya bulan Ramadan ya. Ya. Kan itu bagus sekali ya untuk umroh. Jadi kalau hanya rindu dengan Masjidil Haram, itu pilihlah dengan umroh atau haji kecil itu. Makanya umroh itu disebut haji kecil, sebetulnya juga sudah haji. Bagaimanapun kecilnya ya tetap haji gitu kan. Kalau yang haji pada Dzulhijjah itu haji besar kan gitu. Kalau nggak bisa haji besar ya haji kecil lah gitu. Ya. Semoga hak setiap muslim untuk pergi ke tanah suci naik haji minimal sekali seumur hidup ini bisa diakomodasi dengan aturan yang sedang digodok oleh pemerintah nanti bersama juga dengan DPR dan para pihak terkait, termasuk juga sosialisasinya berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.